Apakah mungkin bagi manusia untuk mengetahui atau mengerti hal-hal tentang Allah? Kalau kita mengacu kepada sejumlah teks kitab suci, maka kita akan dapati bahwa adalah hal yang mustahil bagi manusia bisa mengetahui hal-hal tentang Allah. Dalam firman-Nya dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, Dia tidak menindas. Jika demikian, bagaimana manusia bisa mengenal yang maha kuasa? Yang fana hendak memahami yang kekal. Yang kecil mau memahami yang besar. Yang di bawah mau memahami yang di atas. Maka itu memang secara otomatis dan itu logis bahwa itu memang menjadi sesuatu yang mustahil. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Wahyu Allah atau penyataan Allah lah yang dapat membuat kita manusia mengenal Allah. Ada pertanyaan? Maaf Pak, Ya. saya ingin bertanya. Tindakan Allah memperkenalkan diri dikenal dengan istilah wahyu atau pernyataan. Nah, jadi bagaimana, yang mana yang benar Pak? Antara wahyu atau pernyataan? Atau keduanya sama? Gitu, Pak. Ya, bukan pernyataan ya, penyataan. Dan itu dari kata dasar nyata. Ya, nyata itu berarti lawan dari abstrak, tidak nyata kan? Nah, jadi waktu Allah menyatakan dirinya, kata kerjanya menyatakan, kata bendanya adalah penyataan, bukan pernyataan. Nah, dalam bahasa teologia itu disebut sebagai wahyu. Jadi sebenarnya wahyu itu ya bahasa Indonesianya adalah penyataan. Wahyu itu revelation dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani apokalipsis. Ya, apokalipsis itu berarti keluar dari persembunyian. Ya, selubungnya. Jadi gini loh. Kamu bisa lihat muka saya? Tidak. Tidak kan? Tidak. Kenapa tidak bisa? Tertutup. Karena ada yang menghalangi kan? Ya. Maka kamu tidak bisa lihat. Nah, maka ketika saya menyingkirkan hal ini yang menutupi wajah saya,
Kamu lihat saya? Lihat. Nah, maka waktu saya menyingkirkan penghalang ini, nah itu namanya wahyu. Saya sedang menyingkirkan halangan supaya kamu bisa lihat saya. Kalau saya tidak menyingkirkan halangan ini, mulai dari kamu lahir sampai jadi almarhum, kamu tidak akan tahu. Maka kalau Allah tidak menyingkirkan halangan itu, maka manusia tidak mungkin mengenal Allah. Tindakan Allah untuk menyingkirkan halangan itulah. Tindakan itulah yang disebut sebagai apokalipsis. Atau wahyu atau penyataan. Jadi sebenarnya wahyu atau penyataan itu artinya sama. Yaitu penyingkapan. Bahasa lainnya penyingkapan. Makanya kita punya kitab wahyu. Maksudnya ada sesuatu yang disingkapkan. Ya, jadi maksudnya wahyu itu adalah kalau Allah tidak mewahyukan diri, kita tidak bisa kenal Allah dan tidak bisa mengenal sifat-sifat Allah. Kita hanya bisa mengenal Allah dan sifat-sifatnya kalau Dia mewahyukan dirinya, ya. Jadi seperti kata Thyssen, ini maksudnya wahyu merupakan tindakan Allah untuk membuka tabir tentang dirinya atau mengkomunikasikan kebenarannya kepada pikiran. Lihat juga komentar dari Bruce Main. Penyataan berarti melepaskan selubung dari hal yang tersembunyi supaya dapat dilihat dan diketahui apa sebenarnya hal itu. Akar kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama, gala, berarti keadaan telanjang. Padanannya dalam bahasa Yunani, apokalupto. Dalam Perjanjian Baru dipakai hanya dalam arti teologis yang sudah diolah, yaitu membuat kenyataan-kenyataan religius diketahui. Lalu, perhatikan kata-kata Sproul. Menyatakan berarti membukakan. Hal ini berarti membuka penutup dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan atau ditutupi. Nah, wahyu atau penyataan inilah yang menjadi dasar pengenalan manusia akan Allah. Sekali lagi, lihat komentar dari Sproul. Apabila kita ingin mengenal Allah dengan benar, maka kita harus mengenalkan apa yang Ia katakan tentang dirinya sendiri kepada kita. Nah, jadi wahyu itu penyataan, penyingkapan dari Allah. Tetapi kalau kita bicara soal wahyu ini, di dalam teologi Kristen, itu kita mengenal ada dua jenis wahyu. Atau dua macam wahyu. Wahyu yang pertama itu disebut sebagai wahyu umum. General revelation. Wahyu Allah secara umum. General revelation of God. Nah, kata umum di sini itu mempunyai dua pengertian. Artinya adalah bahwa itu diberikan kepada semua orang. Tidak peduli dia mau ateis atau bukan ateis, komunis, atau dia agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, atau penganut kepercayaan apapun, asal dia namanya manusia. Maka Allah telah mewahyukan atau memberi wahyu kepada dia. Itu pengertian umum. Pengertian umum yang kedua adalah itu mencakup hal-hal yang bersifat umum tentang Allah. Ya, itu wahyu umum. Nah, coba perhatikan komentar dari Sproul tentang wahyu umum ini. Wahyu umum disebut umum dengan dua alasan. Pertama, sifatnya bersifat umum. Kedua, wahyu ini dinyatakan bagi semua orang secara umum. Lihat juga Erikson. Penyataan umum yaitu Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia di semua tempat dan di segala waktu. Penyataan ini disebut umum dalam dua arti. Penyataan itu tersedia secara universal, dapat diperoleh semua orang di semua tempat dan pada segala waktu, dan isi penyataan itu sendiri tidak terlalu terinci sebagaimana halnya penyataan khusus. Dan selanjutnya adalah Ryrie. Penyataan umum itu benar-benar umum, jangkauannya umum, yaitu mencapai semua orang. Matius 5 ayat 45 dan Kisah Rasul 14 ayat 17. Geografinya umum, meliputi seluruh dunia, Mazmur 19 ayat 2. Metodologinya umum, yaitu menggunakan cara-cara seperti panas matahari, ayat 4-7, dan hati nurani manusia, Roma 2 ayat 14-15.
Karena ini adalah suatu penyataan mengenai semua orang dimanapun mereka berada, maka penyataan umum dapat memberikan terang dan kebenaran kepada semua, atau jika ditolak, mendatangkan penghukuman. Nah, itulah wahyu umum. Diberikan kepada semua orang tentang kebenaran-kebenaran yang umum soal Allah. Ya. Nah, lalu kalau memang wahyu umum itu adalah Allah memberitahukan atau menyingkapkan dirinya dan kebenarannya kepada manusia, seluruh manusia. Nah, itu melalui apa saja? Ya. Nah, itu melalui beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama itu melalui penciptaan. Melalui penciptaan, dengan kata lain, melalui penciptaan alam semesta ini atau dunia ini, Allah sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya kepada manusia. Oke, coba kita lihat, baca Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, langit menceritakan kemuliaan Allah. Itu artinya waktu kita melihat langit yang Allah ciptakan ini bercerita kepada kita bahwa Allah itu mulia. Berarti tidak ada langit, kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Begitu ada langit, kita lihat kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Berarti langit itu bersaksi, ciptaan itu bersaksi. Allah telah memperkenalkan dirinya dalam hal ini kemuliaannya melalui penciptaan langit dan cakrawala. Ya. Coba tolong baca lagi Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya. Lalu baca lagi Roma 1 ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi saya jelaskan dulu ayat yang terakhir ini. Nah, dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Maksudnya adalah bahwa kebenaran tentang Allah itu nyata. Dinyatakan kepada kita. Lewat apa? Ya, dikatakan Allah telah menyatakannya. Apa yang tidak nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kita tidak bisa lihat Allah. Kita tidak bisa lihat tangan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah secara fisik. Tetapi kita bisa mengenal atau mengerti Dia melalui apa yang telah Dia buat. Nah, sebenarnya terjemahan Alkitab Indonesia, ayat yang dibacakan tadi itu tidak terlalu kuat maknanya dibandingkan dengan yang terjemahan New American Standard Bible, yang kalau saya baca terjemahannya saja yang merupakan tekanan, karena sejak penciptaan dunia atau alam semesta, sifat-sifatnya yang tak terlihat, kita kan nggak bisa lihat sifat Allah. Kekuatannya yang kekal, kita nggak bisa lihat kekuatannya. Keilahiannya, kita juga nggak bisa lihat keilahiannya. Tetapi dikatakan telah terlihat jelas, dimengerti melalui apa yang telah diciptakan. Jadi kita bisa mengenal Allah justru melalui ciptaan-ciptaan itu. Dengan kata lain, waktu kamu lihat ciptaan, maka kamu bisa tahu Allah itu seperti apa. Ya. Coba lihat komentar dari Erikson. Allah telah meninggalkan berbagai petunjuk tentang dirinya di dalam dunia dan telah diciptakan olehnya. Penyataan umum paling sering dikaitkan dengan sifat ciptaan, mengesankan dan menakjubkan, yang rupanya menunjuk kepada pribadi yang sangat berkuasa dan amat bijaksana, yang mampu merencanakan dan menghasilkan keanekaragaman dan keindahan yang mempesona. Orang yang menyaksikan keindahan matahari terbenam,
dan seorang mahasiswa biologi yang menganalisis susunan yang serba ruwet dari organisme tertentu mau tidak mau berhadapan dengan petunjuk-petunjuk mengenai keagungan Allah. Juga komentar dari Paul Enns. Kemanapun manusia melihat alam semesta, maka akan terlihat keteraturan. Dari jarak 93 juta mil dari bumi, matahari memberikan suhu yang tepat sebagai lingkungan di mana manusia bisa berfungsi di bumi ini. Apabila matahari lebih dekat, maka terlalu panas untuk manusia bisa bertahan, dan apabila terlalu jauh, maka terlalu dingin untuk manusia dapat berfungsi. Apabila jarak bulan lebih dekat dari 240.000 mil, maka tarikan gravitasi pada pasang air laut akan membuat permukaan bumi diliputi air laut. Demikianlah Allah telah menyatakan dirinya di atas bumi. Nah, maka sekali lagi jelas bahwa kita bisa mengenal kebenaran-kebenaran tentang Allah melalui penciptaan itu. Nah, sekarang kita mau lihat, kalau memang kita bisa mengenal kebenaran-kebenaran tentang Allah melalui ciptaan, maka pertanyaan kita adalah, waktu kita melihat atau mengamati ciptaan, kita tahu apa tentang Allah? Saya berikan beberapa. Pertama adalah kita tahu bahwa Allah ada. Ya. Nah, kalau saudara mengikuti pelajaran pertama dari seri pelajaran ini tentang keberadaan Allah, salah satu argumentasi keberadaan Allah di sana adalah argumentasi kosmologi. Di mana di sana dikatakan bahwa prinsipnya adalah segala sesuatu yang ada dalam dunia itu membutuhkan penyebab yang menyebabkan dia ada. Dan penyebab itu yang tak disebabkan itu yang kita sebut sebagai Allah. Maka sebenarnya ketika kita di sini kebalikannya, waktu kita lihat ciptaan, maka logika kita harus berpikir bahwa kalau memang ini ciptaan dan ini ada, maka tidak mungkin ciptaan ada dengan sendiri. Maka harus ada yang menyebabkan itu ada. Maka kita lalu akhirnya sampai pada kesimpulan Allah ada. Maka ciptaan ini seharusnya bersaksi kepada kita pertama-tama bahwa Allah itu ada. Ya, lihat komentar dari Sproul. Tidak semua orang di dunia telah membaca Alkitab atau mendengar Injil yang diproklamasikan. Tetapi sinar dari alam semesta dinyatakan kepada semua orang di segala tempat dan di setiap waktu. Allah tidak pernah tidak mempunyai saksi untuk dirinya sendiri. Dunia yang tampak ini merupakan cermin yang merefleksikan kemuliaan dari penciptanya. Dunia adalah panggung bagi Allah. Dia adalah aktor utama yang muncul di adegan pertama dan selalu menjadi pusat cerita. Tidak ada layar yang ditutup untuk mengaburkan kehadirannya. Pada saat kita memandang ciptaan secara sekilas, maka kita tahu bahwa alam semesta tidak ada atau terjadi oleh karena dirinya sendiri. Tidak ada ibu yang disebut sebagai ibu alam semesta. Alam itu sendiri tidak berdaya untuk menghasilkan kehidupan dalam jenis apapun juga. Pada dirinya sendiri alam itu mandul. Kekuatan untuk memproduksi kehidupan ada pada pencipta alam, yaitu Allah. Oleh karena kekuatan dari wahyu umum, setiap umat manusia mengetahui bahwa Allah ada. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bahwa Allah itu maha besar. Ya. Kita bisa tahu kebenaran bahwa Allah itu maha besar melalui ciptaan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah maha besar dengan melihat ciptaan? Ya kalau kita bisa pelajari dan memahami atau mengetahui seberapa besar dunia ini. Seberapa besar alam semesta ini. Ya, untuk menolong kita dalam memahami ini, saya akan mencoba menggambarkan kepada kita seberapa besarnya alam semesta yang Tuhan ciptakan ini ya. Nah, kalau kita bicara soal seberapa besar, pertama-tama saya mau bicara soal luas dari alam semesta ini. Sebenarnya alam semesta kita ini sih berapa luas sih? Ya. Nah, mari kita bicara dalam skop yang lebih kecil saja pada tata surya kita. Ya, di dalam tata surya kita atau apa yang kita kenal sebagai tata surya kita ini adalah suatu wilayah di mana di dalamnya ada matahari, satu matahari dengan sekian planet di dalamnya. Ya, dulu kita mengenal 9 planet termasuk Pluto.
Tapi di kemudian hari Pluto dikeluarkan sebagai planet, jadi sisa 8. Dipecatlah si Pluto itu, bukan planet ya. Belakangan diterima kembali lagi sehingga menjadi planet. Yang terakhir saya tidak tahu dipecat lagi atau tidak. Ya, itu status Pluto. Tapi yang lain itu kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya, Neptunus, Uranus, Jupiter. Pokoknya marilah kita pakai yang klasik bahwa ada 9. Jadi ada 9 planet, lalu ada 1 matahari, lalu ada bumi kita pada urutan yang ketiga, lalu di atas bumi kita itu ada bulan. Ya. Nah, semua itu disebut sebagai satu tata surya. Ya. Nah, satu tata surya, dan satu tata surya bumi kita ini punya 1 bulan, sedangkan planet yang lain itu bisa punya bulan lebih dari 1. Tata surya kita mempunyai 1 matahari, tapi ada tata surya lain yang punya matahari lebih dari 1. Kita punya matahari 1 saja sudah hitam begini ya. Apalagi kalau punya matahari 7, ya panas. Ya, maka bisa bahaya kita ya. Nah, jadi itu tata surya kita. Sekarang kita mau lihat dulu besaran tata surya kita saja. Tadi saya jelaskan bahwa bumi kita, ya, itu ada bulannya, ya. Nah, ada bulannya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini kan ada posisi bulan di atas bumi kita ya. Nah, sebenarnya jarak bumi ke bulan itu berapa jauh sih? Ya. Jarak bumi ke bulan itu 384.400 km. Atau sering disebut sebagai 1,3 detik tahun cahaya. Nah, apa disebut 1,3 detik tahun cahaya itu? 1,3 detik cahaya itu adalah gini. Cahaya itu kecepatannya. Berapa sih cepatnya larinya sebuah cahaya? Kalau saudara sering ikut live streaming, misalnya kita ada ibadah di sini ya, lalu kita live streamingkan dia, lalu ada orang ngikut dari sana, maka ada selisih. Halo, kita sudah berapa sepersekian detik baru di sana dengar halo. Itu berarti bahwa kecepatan suara tuh karena jarak jauh, maka suara dari sini lari ke sana itu membutuhkan waktu, jadi ada selisih sekian detik. Jadi kalau kamu di depan saya mengatakan halo, atau sekarang saya lagi ngomong, kamu langsung bisa dengar. Bisa. Tapi kalau kamu misalnya jarak 1 kilo di sana, lalu saya pakai sound system saja dari sini, begitu saya ngomong seperti ini, kamu harus sepersekian detik dulu baru kamu bisa dengar di sana. Berarti itu memang kecepatan suara begitu, ada selisih. Tapi kalau dibandingkan dengan cahaya, suara itu kecepatannya terlalu rendah. Kalau kamu punya senter raksasa, ya, lalu sekarang kita ada di Bali, lalu kamu pakai senter raksasa yang mau lari ke Jakarta, begitu kamu tekan tombolnya, tak, lalu cahaya lari ke sana, berapa waktu dia butuh sampai ke Jakarta? Nah, itu kita harus tahu berapa kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. 1 detik dia lari 300.000 km. Nah, kita sudah punya pesawat kecepatan suara, supersonik itu ya. Tapi belum ada pesawat kecepatan cahaya. Seandainya kita bisa buat pesawat kecepatan cahaya, maka 1 detik dia lari 300.000 kilo. Numpang. Ya. Nah, jarak bumi dan bulan 384.400 kilo. Maka kalau pakai pesawat kecepatan cahaya, berapa waktu sampai? Sekedip mata. Ya? Sekedip mata aja. 1,3 detik sampai bulan. Tidak semua orang di dunia telah membaca Alkitab atau mendengar Injil yang diproklamasikan. Tetapi sinar dari alam semesta dinyatakan kepada semua orang di segala tempat dan di setiap waktu. Allah tidak pernah tidak mempunyai saksi untuk dirinya sendiri. Dunia yang tampak ini merupakan cermin yang merefleksikan kemuliaan dari penciptanya. Dunia adalah panggung bagi Allah.
Dia adalah aktor utama yang muncul di adegan pertama dan selalu menjadi pusat cerita. Tidak ada layar yang ditutup untuk mengaburkan kehadirannya. Pada saat kita memandang ciptaan secara sekilas, maka kita tahu bahwa alam semesta tidak ada atau terjadi oleh karena dirinya sendiri. Tidak ada ibu yang disebut sebagai ibu alam semesta. Alam itu sendiri tidak berdaya untuk menghasilkan kehidupan dalam jenis apapun juga. Pada dirinya sendiri sebenarnya alam itu mandul. Alam tidak mempunyai kekuatan untuk memproduksi kehidupan. Produksi kehidupan datang dari pencipta alam itu, yakni Allah sendiri. Kekuatan dari wahyu umum yang menyatakan kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Karenanya, kepercayaan atau keyakinan akan keberadaan Allah hanya mungkin datang dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sampai bulan.